Aku sedang mengambil sebuah buku yang terlihat menarik dari rak buku saat tiba-tiba kulihat sesosok wajah mengintipku ke belakang. Tunggu dulu. Oh Tuhan, jangan dia. Dengan cepat kusembunyikan wajahku di balik buku, tapi terlambat. Dia sudah melihatku. Nah, apa yang kupikirkan? Sekarang aku makin terlihat menyedihkan. Kalian pasti penasaran kenapa aku sampai putus asa menghindari cowok ini. Nah, dia bukan sembarang cowok. Dia itu mantanku, Owen. Hari yang kacau. Oh, hai Owen. Aku tidak melihatmu di sana. Apa kau di sini sendiri? Oh tidak, aku di sini dengan cewekku. Itu dia. Hei sayang, aku di sini. Aku berbalik dan... Astaga, hariku berubah dari buruk jadi bencana. Bagaimana bisa mereka akhirnya jadian? Yap, aku kenal cewek itu. Dia itu Mila, saudara tiriku. Oh, biar ku ceritakan tentang dia. Sebenarnya, sebelum jadi saudara tiri, aku dan Mila bersekolah di tempat yang sama, tapi kami tak pernah dekat atau semacamnya. Tapi tiba-tiba, ibuku dan ayah Mila berhubungan, dan tak lama kemudian menikah. Ku coba bersikap ramah padanya, tapi apapun yang kulakukan, dia tetap dingin dan tak ramah padaku. Dia bahkan melarangku beritahu siapapun di sekolah kalau kami keluarga. Dan dia mulai bersaing denganku di tes masuk tim, ujian, semuanya. Lalu suatu hari setelah beberapa bulan tinggal bersama, dia memberitahu orang tua kami kalau dia akan tinggal dengan ibunya dan pindah sekolah. Kenapa, tanya kalian? Ya, karena dia tak tahan tinggal bersamaku lagi. Aku tak akan bohong. Mendengarnya berkata demikian menyakitkan sekali. Yang kulakukan hanyalah bersikap baik padanya. Tapi, baiklah. Jika itu maunya, maka terserah. Dan seperti yang kukatakan, cowok yang di sana itu adalah mantanku, Owen. Kami dulu pacaran saat aku kelas 2 dan dia kakak kelas. Tapi dia lalu memutuskanku karena alasan terkonyol yang pernah ada. Nah, dulu aku sedang jalani diet ketat. Tiap kali kami pergi makan, aku akan pesan salad yang nampaknya menyedihkan. Dan Owen akan pesan burger lezat dengan tambahan kentang goreng. Jadi, aku mengambil 1 atau 2 gorengan dari piringnya. Dan beberapa gigit burgernya. Tapi maksudku, berbagi itu hal yang sangat wajar dalam hubungan, ya kan? Tapi, iya, menurut Owen tidak begitu. Jadi, seperti itu, dia mengakhiri semua denganku lalu pergi kuliah. Tapi sekarang dia kembali ke kota untuk liburan musim panas. Dan dia pacaran dengan saudara tiriku. Oh, hey Amy. Lama tidak jumpa. Oh iya, kuharap kau tak masalah aku sekarang dengan Owen. Aku benci sarkasnya. Dan apa perlu dia bergelayut di lengannya dan membelai rambutnya? Bagaimana denganmu, Amy? Apa kau sedang bersama seseorang saat ini? Tak mungkin kukatakan pada mereka aku jomblo. Itu bakal memalukan sekali. Jadi, kusibakkan rambutku, lalu membual tentang pacarku yang berusia lebih tua. Pria dewasa, yang wajahnya seperti bintang film dan badan seperti model Calvin Klein. Kerutan mulai terbentuk di antara alis Mila. Hahaha, rasakan kau. Tapi kemudian, Owen tiba-tiba berkata, hebat, gimana kalau double date besok malam? Apa? Ide yang bagus, sayang. Aku mau bertemu pria beruntung yang mencuri hati saudariku. Ya Tuhan, mereka tak bercanda. Aku tak ada pilihan lain kecuali setuju. Sial, di mana akan kutemukan pria lebih tua yang tampan besok? Amy, apa kau mencoba merosak meja? Ups, aku terlalu disibukkan dengan dilema kencanku. Sampai tak sadar sudah kubersihkan meja yang sama 20 menit lamanya. Hei, tapi tunggu. Kuperhatikan lebih dekat wajah manajerku. Jack itu tampan, lebih tua dariku, dan dia itu jomblo. Ya Tuhan, kutemukan pacar palsuku. Sekarang aku hanya perlu membujuknya. Tapi, dia jauh terlalu serius untuk menolong dalam situasi bodoh seperti ini. Aku tahu kalau dia sedang cari pacar sempurna. Karena tak sengaja ku dengar dia mengeluh tentang kencan-kencan bencana yang dia jalani. Isyarat untuk rencanaku yang sempurna. Setelah kami menutup kedai kopi, aku mengajukan diri untuk bersih-bersih supaya punya alasan tinggal lebih lama dengan Jack. Hey Jack. Pacarku, Owen, punya adik yang pintar dan juga cantik yang ingin ku kenalkan kepadamu. Awalnya, dia tak tertarik.
Jadi kutunjukkan padanya foto Mia yang paling cantik. Ya ampun, itu adiknya? Astaga, kenapa begitu kaget? Mila tak secantik itu. Terserahlah, paling tidak kudapatkan perhatiannya. Aku bertanya padanya apa dia mau pergi double date dan dia langsung setuju. Yes, jackpot. Jadi rencanaku berhasil. Tapi masalahnya, pacar palsuku ini mengira kalau dia akan kencan dengan Mila dan kalau aku bersama Owen. Padahal pada kenyataannya kami yang sebenarnya bersama. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ya kan? Jadi di double date kami semua pergi bowling. Jack langsung suka pada Mila dan berusaha membuatnya terkesan dengan keterampilan bowlingnya. Sedangkan aku payah sekali soal bowling dan terus diolok oleh Owen. Jadi saat tiba gilirannya dan dia salah memprediksi lemparannya lalu melempar bola langsung ke parit, aku senang sekali balas menggodanya. Jujur saja, aku suka keluar bersamanya. Dan tolong, jangan mulai membahas wajahnya. Dia jelas makin tampan seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, giliranku lagi, dan Owen bertanya apa aku ingin dia tunjukkan padaku cara melempar bola bowling yang benar. Malu-malu aku mengiyakan. Jadi, dia berdiri di belakangku, menyentuh tanganku dan perlihatkan padaku. Oh ya Tuhan, seluruh tubuhku bergetar. Dan bisa kurasakan kalau Owen juga tersipu. Tunggu dulu. Kurasa aku masih punya perasaan untuknya. Mila tak pantas dengannya. Dia seharusnya bersamaku. Secara keseluruhan, double date itu sukses. Jack tak mencurigai apapun. Dan tak hanya itu, dia juga membantuku membuat Mila jauh dari Owen. Jadi aku punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Jack bilang padaku kalau dia sangat suka Mila. Dan bertanya apa aku bisa mengaturkan kencan mereka. Tapi kali ini hanya mereka berdua. Apa? Dia sungguhan suka Mila? Tentu saja aku tidak bisa pasangkan mereka. Itu tak mungkin, karena Mila kan dengan Owen. Jadi dengan enggan kusarankan untuk double date lagi. Dia setuju, tapi kali ini dia bersikeras kami pergi makan malam romantis. Baik. Semuanya baik pada mulanya. Tapi Owen meletakkan lengannya ke Mila sementara Mila menyuapinya dengan kentang tumbuk miliknya. Aku melirik Jack dan melihat kebingungan di wajahnya. Aku harus cepat pisahkan mereka. Jadi ku minta Mila ikut ke toilet denganku. Oh, Owen cowok yang baik sekali. Dia sangat pengertian dan dia selalu perlakukan aku seperti putri. Dia sangat menyebalkan. Ya, bersenang-senanglah dengannya selagi bisa, karena dia segera jadi milikku lagi. Saat aku berjalan keluar dari kamar mandi, Jack lari ke arahku dan menyeretku ke sudut ruangan. Owen dan Mila bertingkah sangat aneh. Apa menurutmu tak begitu? Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Apa? Aku tak akan begitu. Mereka hanya saudara yang akrab, itu saja. Oh, dan ngomong-ngomong, aku bicara ke Mila di kamar mandi, dan menurutnya kau pria yang hebat. Tentu saja, itu bohong besar. Andai aku ini Pinocchio, hidungku pasti sudah sepanjang pemukul baseball. Tapi paling tidak Jack percaya, karena dia terlihat senang sekali. Kami kembali ke meja dan melanjutkan makan malam yang sangat canggung ini. Tiba-tiba Owen dan Mila saling panggil Buttercup, Cutie Pie, dan panggilan norak lainnya. Aku dan Jack duduk di sana dengan wajah sangat canggung. Hei, Mila, kau dan Owen terlihat cukup dekat. Apa kalian selalu seperti ini? Tentu saja, kami tak pernah saling bosan. Ya kan manisku? Mila menatap Owen dengan mata manja lalu menciumnya di pipi. Ya, di pipi. Aku menoleh melihat Jack dan iya, dia terlihat ngeri. Tapi mungkin dia masih belum tahu kalau mereka bukan saudara. Siapa yang kubohongi? Tentu saja dia bakal tahu. Setelah double date itu, dia memakiku karena menipunya. Kujelaskan padanya kalau aku sangat suka Owen dan aku berusaha mendapatkannya kembali. Bagaimana denganmu? Apa kau suka Mila? Jack diam berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Dia sungguh suka Mila, suka sekali. Jadi, kusarankan kami sebaiknya bersatu untuk membuat pasangan itu putus. Dan Jack setuju. Kukatakan ke Jack kalau Mila tertarik fotografi dan punya peralatan profesional. Jadi, dia mengirim pesan padanya bertanya apa dia bisa memotret kedai kopi untuk halaman online-nya. Dan Mila berkata ya. Sementara itu terjadi, aku menjelma jadi orang aneh dan membuntuti Owen.
supaya aku bisa tak sengaja menabraknya di toko roti. Kemudian kami makan croissant dan membicarakan tentang masa lalu. Kukira akan menyenangkan menghabiskan seharian bersama Owen, tapi tidak. Sebaliknya, segera terasa membosankan, bahkan cukup menyebalkan. Ternyata, kepribadiannya tak berubah sama sekali. Dia terus menjauhkan makanannya dariku dan masih melontarkan lelucon yang sangat payah. Dengar ini. Kau sebut apa kopi yang sedih? Depresso. Hahaha. Sekarang aku menyesal membelikannya kopi itu. Mungkin harus aku berpikir ulang soal ini. Maksudku, apa aku mau cowok membosankan ini kembali? Kemudian dia bilang padaku berencana beri kejutan spesial untuk Mila. Dan dia ingin berdiskusi denganku sambil makan malam di rumahnya. Saat aku di dapur membantunya memasak, tiba-tiba dia bergerak maju dan berusaha menciumku. Hah? Apa? Aku sangat tersentak sampai kulemparkan wortel ke wajahnya. Oh Tuhanku, rencanaku sebenarnya berhasil dan Owen jatuh hati padaku. Bagaimana dengan Mila? Kukira semua pertemuan ini tentang kejutan untuknya. Dan itulah saat Owen jujur padaku. Dia tak punya rencana kejutan untuk Mila. Itu cuma tipu muslihat untuk membuatku kesini. Dan juga, ternyata waktu kami ketemu di toko buku juga bukan kebetulan. Owen sudah membuntutiku. Apa? Orang aneh. Dia juga tahu kalau Mila itu saudara tiriku. Jadi dia dengan sengaja bersamanya untuk membuatku cemburu. Amy, yang kucintai itu kamu. Selalu kamu. Apa? Mendengarnya mengatakan itu membuatku merinding. Nah, kini paling tidak satu yang pasti. Perasaan apapun yang kukira kurasakan padanya, sudah 100% menguap. Melepaskanmu kesalahan terbesarku. Kumohon kembalilah padaku. Mila tak berarti apapun bagiku. Aku tak peduli padanya sama sekali. Oh, wow. Owen benar-benar brengsek. Beraninya dia memanfaatkan perasaan Mila seperti itu. Wah, aku harus memperingatkannya. Tapi sebelum melakukan itu, aku harus keluarkan unek-unekku. Biar ku perjelas ini. Aku hanya pergi double date dengan kalian karena aku tak mau kalah dengan Mila. Bukan yang lain. Boleh ku ingatkan kamu kalau kamulah idiot yang memutuskan aku. Oh, dan lelucon-leluconmu sangat payah. Dan begitulah. Owen hanya berdiri di sana dengan tampang kebingungan. Lalu aku pergi. Aku langsung lari ke kafe di mana Mila berada dan mengutarakan semua kebenaran tentang Owen yang hanya memanfaatkannya untuk membuatku cemburu. Aku tak percaya kau melakukannya lagi. Apa yang kau maksudkan dengan itu? Jangan berlagak sok lugu. Kau mencuri pacarku, lagi. Hah? Apa yang dia maksud dengan lagi? Ternyata dulu, Mila naksir dengan Owen. Jadi, saat aku dan Owen mulai pacaran, dia jadi sangat marah. Dan itulah kenapa dia selalu dingin denganku. Aku tak tahu, aku bersumpah. Kalau aku tahu, aku tak akan pernah pacaran dengannya. Ah, hentikan saja. Aku tahu kau tak mau kalah denganku. Tinggalkan saja aku sendiri. Aku tak mau ada hubungan apapun denganmu. Aku menyerah. Bicara dengannya tak ada gunanya. Tapi kemudian Jack tiba-tiba angkat bicara. Mila, dia berusaha melindungimu. Jika dia tak peduli denganmu, maka dia akan biarkan kamu dengan si brengsek itu. Tapi tidak. Dia beritahu padamu kebenarannya meski dia tahu kamu mungkin bereaksi seperti ini. Karena itu yang dilakukan saudara. Mereka saling melindungi. Mila terdiam sejenak. Tapi kemudian sadar Jack benar. Jadi, kami duduk bersama lalu bicara serius dan panjang lebar. Ada tawa, tangis, dan banyak sekali minuman coklat panas. Tapi pada akhirnya, kami pun akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Jadi begitulah. Setelah semua drama itu, aku dan Mila kesampingkan perseteruan kami dan berbaikan. Awalnya, Mila agak sedih dengan apa yang Owen lakukan terhadapnya. Untung, Jack selalu menemaninya. Dan segera Mila membuka hati untuknya, dan hubungan mereka meningkat. Dan kini mereka berpacaran. Hore! Sedangkan aku mungkin masih jomblo, tapi aku tak masalah dengan itu. Yang terpenting, setelah kebencian dan persaingan selama bertahun-tahun, aku dan Mila berbaikan. Aku tak punya pacar, tapi aku punya yang lebih baik. Kudapatkan saudaraku kembali.